Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan memberkati kita. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Hari ini kami ada sebagaimana kami ada, semuanya karena berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami baca firman-Mu, biar kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat bacaan kita hari ini terambil di dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Demikian firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, Roma 8 ayat 8 adalah satu ayat yang boleh memberikan penghiburan dan harapan di tengah berbagai tantangan kehidupan. Ayat ini mengingatkan kita bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya dan hidup sesuai dengan rencananya. Bahkan dalam situasi yang tampaknya sulit ataupun membingungkan, Tuhan tetap berkuasa dan memiliki rencana yang lebih besar dari apa yang bisa kita lihat. Satu contoh misalnya, Bapak Ibu Saudara boleh membayangkan ada seorang pengrajin keramik yang sedang membuat sebuah vas. Saat memulai, tampak seperti kumpulan tanah liat yang acak dan tidak beratur. Proses pembuatannya melibatkan banyak tahapan, membentuk, membakar, dan mewarnai. Dan selama proses ini, tanah liat mungkin tampak tidak berarti dan bahkan hancur. Namun setiap langkah dilakukan dengan keterampilan dan tujuan yang jelas, meskipun tidak selalu tampak jelas pada awalnya. Namun pada akhirnya tanah liat yang tampaknya tidak berarti itu berubah menjadi vas yang indah dan berguna. Begitu pula dengan hidup kita. Kadang-kadang kita itu hanya melihat bagian-bagian yang sulit, tidak teratur dari perjalanan hidup kita. Tetapi tahukah saudara, Tuhan sebagai pengrajin di dalam kehidupan kita sedang membentuk dan mempersiapkan kita untuk sesuatu yang indah dan sesuai dengan rencananya yang sempurna. Apa yang bisa kita pelajari, bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita? Yang pertama tentunya kita belajar percaya pada proses yang sedang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Dalam setiap tantangan atau kesulitan yang kita hadapi, mari kita ingat bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan kita. Mari coba kita melihat situasi dari perspektif yang lebih besar. Dan mari kita belajar percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang jauh lebih baik dari apa yang bisa kita bayangkan. Yang kedua, kita juga bisa berdoa dan belajar untuk mencari kehendak Tuhan. Seringkali kita perlu berdoa saudara dan mencari kehendak Tuhan untuk memahami bagaimana kita bisa bertindak sesuai dengan rencananya. Kita boleh meminta bimbingannya di dalam dan melalui berdoa. Kita juga bisa melalui membaca firman-Nya, karena dengan kita membaca firman, kita akan ditolong untuk kita tetap berada di jalur yang benar. Yang ketiga, kita juga bisa belajar untuk bersyukur dalam segala keadaan. Bahkan dalam situasi yang tampaknya tidak menguntungkan sekalipun, mari kita mencoba untuk belajar bersyukur kepada Tuhan. Mengucap syukur membantu kita untuk tetap fokus pada kebaikan Tuhan dan mengingatkan kita bahwa
Dia selalu bekerja untuk dan di dalam kebaikan kita semua. Saudara, ini menjadi bagian di dalam kehidupan kita yang tidak boleh lupa ketika kita menghadapi berbagai perjalanan kehidupan, pergumulan, dan kita tahu sekarang begitu ya, dan bagaimana Allah turut bekerja. Jangan lupa untuk kita boleh berbagi akan pengalaman yang sudah kita alami. Membagikan pengalaman dan kesaksian kita tentang bagaimana Tuhan telah bekerja di dalam kehidupan kita, di mana Tuhan mendatangkan kebaikan. Ini bisa menjadi dorongan dan penghiburan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita yang mungkin sedang menghadapi tantangan yang sama dengan kita. Tuhan izinkan kita lebih dahulu. Supaya apa? Kita bisa menguatkan orang-orang yang ada di sekitar kita yang mungkin setelah itu mereka akan mengalaminya. Jadi saudara, kita percaya di sini bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Mari kita renungkan bagaimana kita boleh belajar ya, melihat segala situasi di dalam kehidupan kita saat ini. Apakah ketika kita menghadapi tantangan atau kesulitan yang sulit untuk dimengerti, bagaimana kita bisa melihat tangan Tuhan bekerja dalam setiap situasi di dalam hidup kita? Cobalah saudara, untuk kita boleh belajar mempercayai bahwa Tuhan sedang membentuk dan mempersiapkan kita untuk sesuatu yang jauh lebih baik. Bahkan jika kita tidak bisa melihat hasilnya sekarang, percayalah bahwa Allah turut bekerja dan sedang bekerja di dalam dan melalui kita semua. Kita boleh belajar menuliskan ya beberapa area di dalam hidup kita di mana kita merasa sulit untuk percaya bahwa Tuhan bekerja untuk kebaikan kita. Apakah di tengah masalah yang sulit hari ini sedang saudara hadapi? Apakah di tengah sakit penyakit yang mungkin tak kunjung sembuh, yang sepertinya pun sudah tak ada harapan? Coba kita mulai menulis beberapa area ini yang mungkin untuk kita sulit untuk percaya. Dan kemudian mari kita minta Tuhan untuk memberikan perspektif baru dan membantu kita untuk percaya pada rencananya yang lebih besar. Mari kita selesaikan dengan doa, meminta Tuhan untuk memberikan kita kekuatan dan iman untuk tetap percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita adalah bagian dari rencananya yang indah. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau selalu bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Engkau. Dalam situasi yang sulit dan tidak terduga, kami berdoa agar kiranya Engkau memberi kami pengertian dan ketenangan untuk kami boleh tetap percaya bahwa Engkau memiliki rencana yang lebih besar. Tolong kami ya Tuhan untuk melihat tangan-Mu dalam setiap aspek kehidupan kami, dan ajar kami untuk senantiasa selalu bersyukur dalam segala situasi dan kondisi. Ajar kami untuk tetap percaya pada proses-Mu ya Tuhan, dan tolong kami untuk kami senantiasa hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.